dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini diberikan kekuatan menjalani kehidupan ini, dan juga diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mengabdi di tengah bangsa dan negara kita ini, terlebih di dunia pendidikan tinggi yang kita cintai. Saya juga bersyukur kepada pihak pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi. Di dalam hal ini adalah sertifikasi dosen. Kiranya tahapan ujian demi ujian ini boleh saya lewati dan bisa menyelesaikan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Selamat Karo-Karo. Saya sudah mengabdi sebagai dosen semenjak tahun 2008 di Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di program studi Pendidikan Agama Kristen. Dan sejak 2017 dipercayakan sebagai ketua program studi. Untuk menunjang kompetensi saya sebagai dosen, saya juga sedang studi program doktoral jalur mandiri. Kiranya saya boleh menyelesaikan dengan baik pada waktunya. Saya akan menyampaikan materi pada video pembelajaran ini tentang pemahaman kitab-kitab Injil sebagaimana tertuang dalam RPS saya pada mata kuliah Pembimbing Perjanjian Baru. Saya akan memulai perkuliahan dalam untuk video pembelajaran ini. Terima kasih. Bapak mengabsen dulu satu persatu. Apakah semuanya sudah hadir? Sepertinya sudah hadir semuanya. Oleh karena itu, Bapak melihat di sini daftar kita sudah hadir semuanya. Baik, mari kita memulai pertemuan kita yang kedua ini pada siang ini. Materi yang Bapak bawakan sebagaimana dalam RPS kita adalah pemahaman tentang Injil. Pemahaman tentang Injil. Bapak akan share screen materi kita. Kiranya di layar boleh dilihat. Teman-teman semuanya, coba dibuka dulu kameranya supaya Bapak bisa melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng-ganteng itu. Ya, menambah semangat kalau bertatap muka di Zoom, semakin bersemangat nih dosennya. Ya, materi kita adalah pemahaman tentang kitab-kitab Injil. Teman-teman semua, kita akan lihat bahwa kitab Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Ya, kita belum belajar bahasa itu, tapi kita bacakan transkrip Latinnya, Evangelion, yang berasal dari dua suku kata, eu dan agelion. Eu berarti baik, agelion itu utusan atau kabar. Dengan demikian, Evangelion itu adalah kabar baik. Jadi Evangelion itu diartikan dengan Injil. Dengan Injil dalam bahasa kita supaya tidak asing bagi kita. Maka Evangelion itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan kata Injil yang berarti kabar baik. Kabar baik apa? Ya, kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama.
Jadi kedatangan Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kejahatannya. Nah, secara garis besar kita bisa melihat bahwa Injil itu muatannya atau isinya adalah tentang kisah Yesus. Yesus mulai dari masa kanak-kanak sehingga dia besar, dan di situ juga kita bisa melihat kisah mujizat yang dia buat. Lalu ada perkataan-perkataan Yesus, misalnya khotbah di bukit. Perkataan-perkataan ini di sana juga ada pengajaran dalam khotbah di bukit, contohnya bisa kita lihat di sana. Lalu yang ketiga, muatannya ada kisah sengsara. Kisah sengsara yaitu kematiannya dan juga kebangkitannya. Ya. Lalu apa tujuan kita mempelajari kitab Injil ini? Teman-teman semuanya, Injil itu adalah meneguhkan iman. Karena iman kita perlu kita perkuat dengan membaca Injil, dan Injil itu sendiri adalah bersifat mewartakan dan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang membacanya, terlebih kita sendiri. Nah, bagaimana proses penulisan Injil itu? Apakah jatuh begitu saja dari langit atau tiba-tiba ada? Nah, ada proses yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah tahap pertama, Injil itu berisi perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan artinya perkataan apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Perkataan dan perbuatannya ini belum dibukukan, masih bersifat lisan. Kemudian tahap kedua, tradisi para rasul. Jadi antara para rasul itu mereka memiliki kesan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu pun masih secara lisan. Lalu tahap ketiga, si pengarang menuliskan apa yang sebelumnya sudah diwariskan. Jadi sumbernya dari perkataan dan perbuatan Yesus, kemudian lisan di antara para rasul, dan penulis menuliskannya sedemikian. Maka jadilah sebuah kitab Injil. Nah, penulisan Injil awalnya koleksi bahan tertulis yang terpisah-pisah, yang belum begitu secara utuh. Maka oleh pengarang Injil menyatukannya dan menjadikannya satu kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadilah satu kitab. Nah, sekarang kita melihat si penulis. Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, kita tidak melihat nama penulis secara langsung di sana ditulis, tidak ada. Tetapi kita bisa memahami dari tulisannya siapa yang menulis, dari gaya bahasa, dari sastra di sana, kita bisa tahu. Nah, setiap Injil memiliki ciri-ciri khas. Lalu Injil yang satu dengan yang lain tidak terpisah, tapi ada hubungan, ada relasi. Dan penulis juga sangat erat hubungannya dengan teologi. Dengan teologi penulis. Mengapa penulis menekankan teologi? Karena tulisan yang dia tulis itu, firman Tuhan yang ditulis itu
berhubungan dengan konteks. Ya. Konteks pewartaan Injil itu. Jika seorang penulis melihat konteksnya, katakanlah konteks Yahudi, maka nuansa Injil itu kental dengan keyahudian. Demikian juga Markus, Lukas, dan Yohanes selalu melihat konteks. Supaya apa? Supaya Injil itu diterima oleh masyarakat setempat. Oke. Nah, Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4. Kenapa hanya 4? Pertanyaannya, kenapa hanya 4 atau kenapa hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini? Kenapa tidak satu saja Injil? Begitu kan? Nah, Bapak berikan penjelasan di sini. 4 Injil karena tujuan Tuhan kita adalah mewartakan kabar baik kepada seantero dunia ini, kepada berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, dengan berbagai latar belakangnya, maka Injil itu bisa mengakomodir semua suku bangsa. Sama seperti mata angin, ada utara, selatan, timur, barat, mencakup seluruh dunia. Jadi Injil juga mencakup seluruh dunia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, maka kabar baik itu adalah kabar baik untuk seluruh dunia tanpa terkecuali. Nah, kita bisa juga melihat bahwa di dalam Injil itu ada istilah sinoptik, ada sebutan sinoptik yang berasal dari kombinasi dari bahasa Yunani, kombinasi kata sin yang artinya bersama-sama dan opsis melihat untuk menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat berdampingan. Jadi sin artinya bersama-sama, dapat dilihat banyak persamaan. Jadi Injil sinoptik seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda dan memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama. Kemiripan di antara ketiga buku tersebut sangat dekat sehingga banyak peneliti yang melihatnya sebagai masalah sinoptik. Nah, itu dia. Nah, sinoptik karena ada persamaan. Matius, Markus, Lukas itu banyak persamaan. Beda dengan Yohanes. Kalau Yohanes sedikit berbeda dia. Nah, apa problem sinoptik ini? Problemnya adalah ada banyak persamaan sekaligus ada yang berbeda. Apa persamaan? Ya, sama-sama mewartakan kisah yang sama. Contohnya tentang memberi makan 5.000 orang. Ada dalam Matius, ada dalam Markus, ada dalam Lukas. Bedanya di mana? Bedanya adalah penekanan teologia. Misalnya Matius menekankan bahwa yang hadir itu semua laki-laki. Tetapi Injil yang lain mengatakan ada di sana orang-orang lain. Atau misalnya juga tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Matius menekankan yang pertama adalah roti, jadikanlah batu ini jadi roti. Kedua, dibawa ke hubungan bait Allah, jatuhkan dirimu. Tetapi dalam kitab yang lain, hubungan tadi menjadi urutan ketiga atau urutan berikutnya begitu. Sama memang kisahnya, tapi berbeda penekanan teologi. Nah, ini contoh yang kita bisa lihat persamaannya tadi, itu perkataan yang sama kita bisa melihat dalam Lukas pasal 3
ayat 7 sampai 9 dengan Matius 3 7 sampai 10. Dan persamaan skema kisah, misalnya pendahuluan, kisah di Galilea, perjalanan Yesus ke Yerusalem, kisah di Yerusalem, dan kisah sengsara dan kebangkitan. Itu bisa kita lihat ketiga Injil itu menuliskan secara bersama-sama. Nah, perbedaan yang bisa kita lihat lagi adalah misalnya tentang kisah masa kanak-kanak Yesus. Kisah masa kanak-kanak Yesus hanya ditemukan dalam Matius dan Lukas. Sementara Markus tidak mencatat tentang itu. Itulah penekanan-penekanan teologi tadi. Bagi Matius itu penting. Lukas juga itu penting, kisah masa kanak-kanak. Tetapi bagi Markus, ya lebih penting lagi penekanan teologi yang lain. Dia tidak menuliskan tentang masa kanak-kanak tadi. Tetapi kalau kita melihat tentang kebangkitan, maka ketiga-tiganya menuliskan. Karena kebangkitan ini dianggap hal yang sangat penting untuk siapapun dia. Nah, ini ada skema tentang sumber. Dua sumber bagi sinoptik. Sumber apa? Markus dan Q atau Quell. Quell ini artinya sumber. Izin bertanya, Pak. Oke. Agustina, silakan. Yang lain mute-kan suaranya. Saya ingin bertanya, Pak, kalau agama Kristen seperti yang sekarang ini diyakini sebagai agama yang benar, lalu mengapa terdapat 4 Injil yang berbeda, Pak? Baik. Terima kasih kepada kawan-kawan. Saya berikan ruang untuk memberikan jawaban sehingga akan memperkaya wawasan kita jika ada diskusi dalam ruang Zoom kita ini. Ini akan memperkaya wawasan kita dan nanti Bapak akan menyimpulkan dari diskusi kita bersama. Silakan teman-teman, tadi ada yang mau menanggapi. Baik, Pak. Iya, silakan. Baik, Pak, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Kristiani, di mana pertanyaannya tadi bahwa kalau agama Kristen seperti yang sekarang sudah diyakini dengan benar, terus kenapa mesti ada 4 Injil itu, yaitu terdiri dari Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di sini walaupun ada 4 Injil, namun seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa walaupun ada 4 Injil, tapi hanya satu kabar baiknya, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Keempat Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani, dan dalam Injil ini ada sebenarnya dalam keempat Injil ini memang dia ada 4 Injil, namun hanya satu yang akan dibahas, di mana tentang kelahiran Yesus Kristus, pelayanannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Di dalam keempat Injil ini, walaupun berbeda-beda cara, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, seperti yang terdapat dalam Matius, bahwasanya Yesus Kristus disebut di sana adalah sebagai domba. Dan ketika adanya keempat Injil ini juga, orang Kristen dapat mempelajari lebih luas lagi, di mana keempat Injil ini mempelajari lebih luas lagi pendahuluan ataupun latar belakang dari keempat Injil ini, supaya
orang Kristen yang saat ini dapat akan mengerti akan silsilah dari Yesus Kristus dan akan paham tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bukan hanya berarti seperti yang saudara tanyakan tadi, mengapa lagi ada Injil tersebut? Bukankah orang Kristen yang saat ini sudah benar? Ya, memang benar. Tapi kalau tidak dipelajari lebih mendalam lagi, apalagi tentang keempat Injil ini, tentang kabar baik ini, maka orang Kristen masih belum akan paham atau mungkin masih belum akan lebih mengenal siapakah Mesias tersebut yang akan dibahas dalam keempat Injil tersebut. Kesimpulannya bahwa Injil ini, yang keempat Injil ini dapat kita simpulkan bahwa sangat baik untuk kita atau semua orang Kristen pada saat ini, bahwasanya keempat Injil ini menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus. Walaupun nama kitabnya berbeda-beda, namun hanya satu kabar Injilnya, itu tentang Yesus Kristus. Terima kasih. Baik. Apa yang dijelaskan oleh teman kita, kira-kira menurut Agustina, sudahkah menjawab pertanyaan kamu? Maaf Pak, jawabannya terlalu panjang gitu Pak. Jadi saya butuh kesimpulannya Pak, inti dari pertanyaan saya begitu Pak. Oke, kita mungkin ada yang menanggapi lagi, teman-teman yang lain. Barangkali ada yang memberikan jawaban lebih lugas lagi. Bisa saya Pak? Oke, silakan. Dengan Iya. Mariana, siapa? Mariana ya? Iya Pak. Ya, terima kasih buat pertanyaan Agustina. Dia mengatakan tadi, jika memang agama Kristen sudah benar kayak gini, lalu mengapa ada 4 Injil? Itu ya kan Pak kan? Menurut saya, dan sesuai dengan yang Bapak sudah terangkan tadi, sudah jelaskan tadi, mengapa harus ada 4 Injil? Karena memang setiap Injil memiliki kelebihan dan memiliki kelebihan masing-masing. Seperti itu Pak. Walaupun tujuannya sama, yaitu tentang mengabarkan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Jadi walaupun mereka ada 4 Injil, karena mereka memang benar-benar ingin mengabarkan berita sukacita tentang Tuhan Yesus. Jadi menurut saya pribadi, kita harus bangga karena semakin banyak yang memberitakan Injil tersebut, kita semakin yakin dan percaya begitu. Semakin banyak sumber yang kita dapatkan melalui keempat Injil tersebut, kita memiliki banyak lagi pengetahuan, banyak lagi perbandingan antara yang satu dengan yang lain seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Misalnya di dalam Lukas ada sesuatu yang tidak kita temukan di Injil lain, seperti itu Pak. Jadi menurut saya keempat Injil itu adalah saling melengkapi. Jadi itu adalah kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu keyakinan kita pun harus lebih full lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena kita sudah diberikan sampai 4 Injil kan gitu Pak. Nah, jadi itu kebanggaan kita menurut saya Pak, kebanggaan kita sebagai agama Kristen gitu Pak. Terima kasih Pak. Ibu Guru Shimamura ya? Iya Pak. Ya, baik. Jadi kalau gambarannya seperti ini, saya mengutip pendapat J. Sildo Baxter dalam menggali isi Alkitab ketiga. Dia katakan seperti ini. Injil Matius itu, Yesus itu digambarkan dengan singa, katanya. Injil Lukas digambarkan dengan wajah manusia.
Kalau Markus digambarkan dengan hewan lembu dan Injil Yohanes digambarkan dengan burung rajawali. Gambarannya seperti itu. Apa maknanya? Matius itu melihat dan mengetengahkan Yesus itu sebagai raja, singa, raja yang menyelamatkan, raja yang penuh kuasa, tapi juga raja itu menyelamatkan. Injil Markus menggambarkan Yesus itu sebagai hewan lembu, di mana hewan lembu itu kalau kita lihat sehari-harinya adalah bekerja di sawah, merendah. Yesus datang merendah dan menderita untuk manusia. Lalu Lukas menggambarkan wajah Yesus itu wajah manusia atau kemanusiaannya ditonjolkan, di mana Injil Lukas itu melihat Yesus itu begitu memiliki sosial yang tinggi, memiliki solidaritas karena selalu peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Lalu Shirley Baxter tadi menggambarkan Yesus itu sebagai burung rajawali. Burung rajawali adalah burung yang terbangnya paling tinggi. Terbangnya paling tinggi, dialah burung paling tinggi terbang, tidak ada burung yang lain yang sanggup terbang, tetapi setinggi-tingginya burung rajawali terbang, dia turun serendah-rendahnya. Maka Injil Yohanes menggambarkan Yesus itu adalah mulia, tempat yang tertinggi, tetapi mau dia turun serendah-rendahnya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Injil itu adalah saling melengkapi dan menyempurnakan. Maka kebenaran itu sempurna. Jadi tidak ada kontradiksi antara satu dan yang lain, tapi semuanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Injil itu sempurna adanya. Saya pikir itu dia penjelasan mengapa ada 4 Injil tadi. Baik, berikutnya jika ada lagi satu lagi bertanya, kami persilakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh, Rio, silakan Rio. Injil kan ada 4 Pak dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi termasuk Injil sinoptik hanya 3. Matius, Markus, Lukas. Jadi Yohanes Injil apa yang disebut, mengapa dia tidak termasuk dengan sinoptik Pak? Baik, terima kasih Rio. Kami Pak sama-sama. lemparkan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan. Karena di sini diskusi kita, masukan-masukan boleh. Waktu kita memang tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi. Boleh, silakan memberikan tanggapan. Bang, boleh ulang pertanyaannya, Bang? Boleh. Injil ada 4 dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi termasuk Injil sinoptik hanya 3. Matius, Markus, Lukas. Jadi Yohanes Injil apa disebut, mengapa ia tidak termasuk sinoptik? Iya, boleh, Dina. Baik, menurut saya jawab pertanyaan dari saudara Rio tentang mengapa Injil Yohanes tidak disebut sinoptik gitu ya, Bang? Iya. Baik, karena menurut saya karena Injil kita tahu dulu bahwasanya tentang ketiga Injil itu, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, mereka membahas tentang Yesus Kristus dengan
panjang lebar tapi tujuannya sama. Tetapi di Injil Yohanes ini lebih kita sudah mengetahui tadi pada penjelasan Bapak bahwasanya di Injil Yohanes ini lebih menekankan tentang kehidupan yang kekal, tentang keselamatan yang dari Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Makanya Injil Yohanes tersebut Baiklah teman-teman semuanya, ruang Zoom kita sudah berakhir. Kami berharap agar pembelajaran ini tidak berakhir di sini. Boleh dibaca lagi di rumah materi yang berhubungan dengan ini. Dan kita bertemu di pertemuan berikutnya agar semuanya boleh hadir kembali tepat waktu dan juga tidak lupa apa yang telah kita pelajari. Terima kasih.